Secara manual, kalau kita melakukannya secara maka kita menggunakan yang topnya dihubungkan dengan top, ini akan dihubungkan dengan top, dan dihubungkan lagi dengan top, ini dihubungkan lagi dengan top yang ini, top yang ini. Nah, begitupun yang bottomnya juga dihubungkan. Ya. Nah, ini secara tanpa samping, endapan bentuk badan bijinya akan mengkorelasikan bentuk kurang lebih seperti itu. Memang lebih enak atau lebih detail kalau kita hubungkan satu-satu. Tapi kan karena kita nggak punya waktu satu-satu, jadi kita akan coba menggunakan tools yang disediakan oleh Silverpad. Tapi konsepnya itu seperti ini. Kita perlu mengkorelasikan satu persatu setiap data bornya. Oke, nah sekarang di reset aja semuanya, reset grafik. Nah, kita akan coba untuk membuat bentuk badan bijinya terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, siap? Nah, pertama kita akan ekstrak dulu lapisan atas daripada core-nya, lapisan top-nya. Itu kita ambil di database, kemudian kita ekstrak, kemudian kita ambil zone thickness and depth. Zone thickness and depth. Ya. Yang mana? Ini. Yang ini. Yang ini. Oh, klik kanan aja di sini, ada toolbar, tinggal dicentang. Tambahin aja edit, display, jadi sama display lah yang penting. Kita buat lapisan atasnya dulu, core atas. Ini ID number-nya terserah. Kita kasih string 2 misalkan. Ya, kita ambil yang top. Oke. Enggak. Ditulis nama yang akan kita keluarkan nanti namanya core atas. Jadi semua surface atas dari core itu akan kita ekstrak, akan kita ambil titik-titiknya. Nanti akan kita hubungkan. Oke, dapat? Sudah? Oke, setelah itu kita apply. Pastikan di bawahnya top, karena kita mengambil yang top. Yang bagian atasnya. Nah, kita apply. Oh, ini nomor zone. Ini kita belum isi. Tambahin aja dengan yang atas, 2. Kita apply lagi. Ini samain aja, atas. Apply ya. Oke. Kemudian muncul tabel ini. Di tabel ini, apply. Di apply muncul tabel ini. Oke, nah di tabel ini kita akan ambil geologinya, yang di mana tabel ore-nya berada. Kemudian field-nya kan ada di litologi kemarin. Spesifikasinya ditulis
sesuai dengan data board itu kan tulisannya OR untuk yang badan bijinya. Maka kita tulis OR. Kadang ada juga yang sudah yang masih berupa pecahan, berupa limonit, saprolit, nah, itu ditulis spesifikasinya limonit, saprolit gitu. Tapi karena kita sudah dalam bentuk OR, kita tulis saja OR. Sama dengan data board-nya. Oke, kalau sudah kita apply. Berdua Pak sama Sarah. Pak yang tadi langsung di-apply Pak ya? Apply. Apply. Sudah? Kalau sudah, dilihat di sisi sebelah kiri kalian itu sudah muncul belum? Or atas. Ya, ada, tarik. Nah, berupa garis silang-silang ya. Iya Pak. Ya, ini garisnya kayak nggak karu-karuan, karena dia memang yang diekstrak itu titik, bukan garis. Apply aja. Geologi sama litologi sebelahnya. Sebelahnya OR. Nah, ini akan kita ubah menjadi bentuk titik. Ya, ini kan dalam bentuk garis atau string, kita ubah jadi bentuk titik. Caranya ambil yang renumber string, yang ini ya. Renumber string. Renumber string. Kemudian klik stringnya. Klik garisnya ini. Bebas. Nah, kemudian dari string 2 kita rubah ke nomor string 30.003. 30.003. Oke. Setelah kita rubah ke 3003, kita apply. Nah, maka dia berubah dari bentuk titik. Oke, nah ini kan lebih teratur ya bentuknya. Inilah yang hasil ekstrak kita tadi. Jadi hasil ekstrak kita ini isinya adalah koordinat dari semua titik bor itu yang sudah diambil di bagian topnya saja, top OR. Yang mana? Di atas? Di ekstrak database, ekstrak, zone thickness and depth. Ambil yang top. Ini isi ya, samain aja namanya dengan di atas. Ke atas ya. Yang tadi. P. Tekan P di sini. Enter. Ini disimpan. Setelah ada, disimpan di sini. Save. File save. Atau dari luar juga ada sebelahnya. Di apply aja. Ya, save apply. Oke. Oh, itu di nomor Jadinya warna putih. Kalian warna putih.
Nggak bisa sendiri deh. Ya. Ini belum sifat. Sudah masuk ya. Ada videonya. Ya. Nah, sekarang sudah jadi nih. Kita setelah jadi ini kita mau buat jadi DTM supaya jadi surface. Supaya surface-nya bagus, tidak di luar boundary, maka kita perlu buat boundary-nya terlebih dahulu. Cara buat boundary-nya kita ambil di sini di point. Snapping-nya kita rubah jadi point. Kemudian kita buat garisnya, create new point using mouse. Ini dijadiin point snapping-nya. Kemudian yang ini create new point, gunakan mouse. Terus kita hubungkan titik-titiknya, yang paling luar aja. Kita klik aja titik-titik yang paling luar. Oke. Hah? Terserah mulainya dari mana. Tepat yang jelas dia mutarnya ke kanan. Jangan ke kiri mutarnya. Hapus di undo aja. Undo ke belakang, baru diklik lagi. Get new point-nya. Pak, untuk tadi kan untuk bikin garis ini setelah pilih poin tadi apa? Biar dia bisa sini create new point ya, kemudian diklik. Nah, terakhir di close ya, ini kan sudah dibuat, terakhir di close area segmen sebelahnya ya, sebelahnya. Ketika sudah mau habis belum terakhir di close. Janganlah dijambut dari sebelahnya. Oke. Nah, jadilah dia kotakannya. Nah, jadi terakhir itu di close. Yang dua. Pak, garis itu sebelum tidak, terakhir di close garis segmen. Ya. close. Yang di atas tadi ya.
Kenapa? Ya, ini langsung otomatis. Kalau dia poin, di atas kan poin. Oke, langsung. Sudah disimpan. Di server ini sering-sering simpan karena dia nggak nyimpan sendiri. Ya, save. Ya, sama yang timpa aja. Nah, kita kan punya garis putih nih. Kita ganti aja biar lebih membedakannya jadi garis hijau, garis biru. Jadi nambah stringnya. Ini nih. Ini nih. Erase marker, add temporary marker. Siap. Ya. Terus kita rubah warnanya jadi warna biru. Stringnya kita klik yang putih, kita ganti warnanya jadi 2. Ya, masih. Kemudian kita simpan lagi. Ya. Kenapa? Di renumber sama kayak tadi. Renumber stringnya, diklik, garis itu, kemudian rubah jadi string 2. String yang luar ini kan putih warnanya. Bisa dirubah aja jadi warna stringnya 2. Biar lebih mudah. Bisa. String 2. Nggak apa-apa. Berarti, apply. Kalau yang udah di save aja. Iya, di renumber. Stringnya diambil yang garisnya, ganti jadi 2. To string 2. Apply. Kalau sudah kita jadiin dia, ini sudah disimpan ya. Kalau sudah disimpan kita jadikan surface create DTM from layer. Perform clean testnya kita uncentang, kita oke kan, kita apply. Surface create DTM. Ya, ini di uncentang. Buat 3D ya, kita buat triangle. Ya. Performnya kita uncentang. Kemudian kita apply. Nah, ketika kita buat di surface, kan kalau kita nggak batasi garis, kalian lihat nih, dia akan keluar DTM-nya kan. Nah, kalau kita sudah buat boundary ini, kita bisa potong yang keluarnya ini. Cara potongnya, ambil di surface, kemudian clip atau intersect DTM, kemudian ambil clip DTM with string. Memotong yang ada di luar sini. Oke, nah sekarang kita potong. Clip DTM with string. Ini kan ada tulisan di bawah ini kelihatan. Select three selection to be clip. Select yang DTM-nya. Kemudian ada lagi tulisan select string to clip to DTM. Klik stringnya yang boundary tadi. Kemudian insert boundary kita ambil insert boundary kita apply. Nah, ini kepotong kan. Kenapa? Diklik. Kemudian di apply. Kenapa? Ini kan orang atasnya kan. Nah. Kemudian surface, create DTM. Udah paling pelan ini. Create DTM ini kan 1. Ya, kita centang. Apply. Dah? Nah, kan masih ada di luar dari ini.
Ini kita potong. Cara potongnya di surface, clip intersect BTM, sudah. Clip BTM with string, diklik. Oke, sudah diklik. Apa tulisan di bawah sini? Select. Nah, select triangle-nya. Klik aja sekali di dalam, terserah di mana. Berubah kan? Kemudian select string katanya kan? Nah, select stringnya yang warna yang kita buat tadi boundary-nya. Klik. Ini kan ada inside dan outside tuh. Kita tetap di inside, kemudian kita apply. Apply ya. Nah, potong kan? Oke, nah sekarang kita tap lagi. Tap lagi. Atasnya di save. Apply. Yes. Oke, sudah ya. Ini kita punya or atas. Punya lapisan surface atasnya. Sekarang kita buat dengan cara yang sama or bawahnya lagi. Caranya sama ya. Ya, di reset aja. Kita ambil di database. Kemudian extract. Zone, thickness, and depth. Sama seperti tadi. Buat or bawah. Kemudian kita ganti namanya jadi or bawah. Ini langsung aja kita ganti di sini. Tadi kan kita ganti setelahnya kan. Nah, ini kita langsung aja kita ganti 30.003-nya. Ya, buat or bawah lagi. Ini ganti aja or bawah. Yang paling penting sekali ini dirubah jadi bottom. Jadi nggak perlu kita rubah stringnya jadi dari 2 ke 3003. Langsung aja kita masukin di sini juga bisa. Yang report ya bikin sendiri. Sudah? Di apply. Sama kayak tadi, ini pilih yang geologi. Kemudian litologi. Ini kan tetap or tadi ya. Kita apply. Apply ya. Ini kita apply juga query constraint ini. Apply. Sudah? Nah, kita tarik lagi yang tadi or bawahnya. Geologi sama litologi. Or tetap or. Apply langsung ya. Ya. Sekarang kalian lihat di sisi sebelah kiri itu ada or bawah kan sudah muncul. Tarik lagi. Nah, enggak acak-acak tadi kan. Ada kita langsung merubah stringnya di depan. Dengan cara yang sama kita sambungkan lagi yang bagian keluarnya. Pakai poin, ini kasih poin. Kemudian ini juga kasih create new point. Klik yang bagian ya, tarik or bawah. Ya, terakhir di close, jangan lupa di close. Close current segment yang digitize. Nah,
Oke. Sudah? Sama seperti tadi di renumber juga. Kalau biar lebih enak, biar lebih kelihatan bedanya. Renumber jadi warna 2. Oke. Hah? Renumber. 2. Sama ya seperti tadi, bisa dulu. Siapa? Secara hapus garisnya. Di cross aja dulu. Misalkan ya, garisnya salah. Misalkan ya. Ini salah nih ya. Kok di sini? Misalkan saya salah di sini. Ya, misalkan. Salah di sini kan garisnya. Ini salah nih. Oh, ternyata saya salah. Kemudian di escape. Ada nih garisnya kan? Nah, kita mau menghapusnya. Hapus saja di ini, kita hentikan dulu garisnya. Start new segment. Ini kan sudah hilang nih garisnya. Terus kita delete. Delete-nya itu ini. Delete segmen. Kemudian klik garis ini. Oke. Di-save dulu yang ini. Ya, kalau sudah dihubungkan garis-garisnya, di-save. Play. Udah? Boleh dicek lagi, di-set, tarik lagi. Aman ya? Nih, jadi oke. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita buat DTM-nya. Surface, create DTM from layer. Kasih aja warnanya ini 2, biar dia berbeda warnanya. Tadi kan warna coklat. Kalau 2 nanti warnanya berubah. Objek ID-nya jadi 2. Apply. Nah, warnanya jadi biru kan. Nah, terus dipotong lagi. Surface. Clip DTM with string. Kemudian kita pilih yang DTM-nya dulu. Kemudian klik lagi stringnya. Kemudian kita apply. Potong kan? Kemudian kita save. Nah, sudah. Ya. Sudah? Ya. Bisa.
Dan jadi semuanya. Ini jalan. Oke, nah sekarang kita ini kan masih tersisa nih. Kita cari yang solid dulu. Ya, kita tarik yang or atasnya. Ini ada or bawahnya, kita tarik juga. Kita lihat kan ini masih beda nih, masih bolong di tengahnya ya kan? Masih bolong kan di tengahnya? Nah, kita buat jadi solid. Kita buat jadi solid. Ini kan masih bolong nih. Gak apa-apa, lihat aja, dilihat aja dari samping. Ya kopong memang. Ini or atas kan, ini or bawah ditarik juga, dua-duanya ditarik. Kemudian lihat dari samping kan masih bolong ya, masih kopong. Sekarang kita ubah dia jadi solid. Caranya di surface, kemudian klik intersect DTM, kemudian ambil yang create solid by intersecting 2 DTM. Nih. Tarik dua-duanya. Nah, sudah diklik solid. Kan ada tuh. Kita kasih nama. Namanya itu misalkan or total ya. Jadi or atas sama or bawah. Or total kan. Kasih nama or total. Kita apply. Ya. Ya, satu. Dan kita apply. Ya kan ada tulisan di bawah itu. Select upper resolution. Nah, berarti kita klik yang DTM yang atas. Terus ada lagi tulisan di bawah. Select lower resolution ya. Baru kita klik lagi yang di bawah. Nah, kan dia berubah tuh jadi tuh. Belum muncul ya. Diulang aja. Ditarik ulang. Di reset lagi kemudian ditarik. Ini kalau sudah, bagi yang berhasil di set dulu. Siap aja kasih nama misalkan or semakin ya namanya or total. Kasih namanya or total di apply. Ya. Ya. Alah, tadi nggak dibuat top material. Kenapa? Konsepnya? Langsung mungkin gitu. Tadi kan ada yang top, ada yang bottom, kan? Benar. Asal gua resep tadi. Ya. Ya.
Atas seperti powernya ya. Coba dong. Kalau sudah di reset aja, kemudian bisa ditarik yang power total tadi, TTM-nya. Ini sudah bentuknya sudah solid ya, nggak kopong lagi gitu kan. Oke. Nah sekarang setelah kita punya data ini, kita akan buat blok modelnya. Oke, di reset aja dulu. Selanjutnya kita buat blok modelnya. Untuk buat blok model, kita akan butuh data blok model ini, kemudian blok model, kemudian kita ambil yang new. New ya. Oke. Nah, kita kasih aja nama blok modelnya terserah. Blok ya misalnya. Oke. Dah, nah dia udah di-apply. Di-apply lagi. Nah, kemudian muncul data ini. Nah, data ini kan jadi pembatas. Tadi kan kalau kita lihat surface-nya besar, tapi data bore kan nggak mengcover semua data topografi. Karena itu yang kita ambil itu adalah surface bawahnya atau surface di topografi badan ore-nya tadi. Maka kita get extend dulu from stream file. Kita klik, kemudian kita ambil location, klik tanda panah di bawah, ambil yang topo. Dari data topo ini yang perlu kita lihat, perlu kita ingat itu adalah data topnya. Topnya 856. Ini diingat ya, topnya 856. Nah, karena yang kita gunakan itu adalah kita klik lagi get extend-nya. Kita ambil yang or bawah. Ya, get extend ambil yang or bawah. Ya, dapat or bawahnya. Kalau dapat or bawahnya ini kita ganti tadi. Ambil bagian paling atas, naikin ke atas. Nah, ini ambil jadi 950 paling atasnya. Bawahnya kurangin lagi jadi 700. Ya maksudnya Z-nya dikurangin, minimum koordinatnya dikurangi jadi 700, yang atasnya jadi 950. Ukuran block size-nya ini yang perlu kita masukkan, kita input. Berarti 5 meter kali 5 meter, ketinggiannya 1 meter. 551, sub blockingnya kita ambil yang standar. Nah, user block size itu adalah ukuran dari bloknya. Kalau 551 berarti panjangnya 5, lebarnya 5, ketinggiannya 1. Jadi kayak meja ini. Oke. Kalau sudah di-apply. Di-apply. Ini dia akan memverifikasi lagi, kita apply aja. Create model. Nah, modelnya udah kebentuk nih. Kan ada di bawah, tapi nggak muncul di atas. Cara munculinnya, klik di blok modelnya di bawah, kemudian kita display, kita apply. Nah, ini adalah bentuk blok modelnya. Nih. Ya kan? Nah, ini disebut dengan blok model. Ya, ini adalah blok modelnya. Ya. Oke. Sudah? Nah, tapi blok model ini kan masih berupa balok aja kan? Nah, perlu kita potong
supaya jadi model bentukan aslinya. Maka perlu kita potong dengan topo, perlu kita potong dengan badan biji tadi. Nah, caranya kita buat constraint-nya. Buat constraint itu di blok model, kemudian constraint, new constraint file. Constraint-nya kita masukin yang paling atas kan topo tuh. Ambil yang DTM, masukin data topo. Ya, DTM. Bloknya di uncentang. Ya, topo. DTM, topo ya. Kemudian di add. Nah, kita kasih nama constraint topo. Di add. Bloknya di uncentang. Kemudian kita apply. Kalau sudah. Kasih nama constraint topo. Ya, kita apply. Oke, kita tunggu processingnya. Nah, itu sudah muncul di sisi sebelah kanan ini, sebelah kiri constraint topo. Tapi ini kan belum berubah nih. Ya, dia belum berubah, kita tarik aja constraint topo. Nah, dia kepotong kan. Jadi yang dari data blok model yang besar, dia kepotong dengan topo tadi, jadinya dia bentuknya menjadi seperti permukaan. Permukaan mengikuti blok, mengikuti topo ya. Blok model. Ya. Blok model. Blok model. Yang perlu dipotong dengan topo supaya dia untuk permukaan. Pakai constraint, blok model, constraint, kemudian yang
Kemudian kita bisa buat constraint satu lagi. Isinya constraint topo dan constraint or paling bawah. Kalau constraint or ini kan cuma or-nya saja, toponya nggak masuk. Terus yang kalau yang tadi cuma body-nya aja, tapi bawahnya nggak di kita batasi. Bisa juga kita buat pembatasannya, ini kita hapus aja remove all constraint. Kemudian kita display blok, ya. Ke bawah sini. Kemudian di reset aja. Ini bisa kita buat constraint baru. Kalau kita lihat ini kan masih utuh nih. Kita buat constraint baru. New constraint file. Isinya di bagian atasnya itu adalah topo. Atasnya topo. Sama tadi kayaknya. Jadi remove aja. Kita ada remove all constraint. Klik kanan, remove all constraint ya. Nah. Kemudian kita ambil lagi constraint. Kita tambahin lagi DTM. DTM-nya yang atasnya topo. Oke, above-nya diancetang. Kemudian yang bawahnya itu adalah SKP bawah, or bawah. Or bawahnya dicentang above-nya. Set constraint-nya to constraint or topo. Or bawah. Bawahnya dicentang. Constraint topo or, kemudian di apply. Or bawahnya di blok ya? Ya, or bawahnya di apply. Sudah di apply. Nah, kasih nama constraint or topo. Topo or atau or topo. Constraint-nya ditarik, kalau nggak mau muncul ditarik sini. Nah, jadi kan dia muncul nih. Toponya mana, or-nya mana. Ini belum punya atribut, belum ada isinya, masih kosong bloknya. Nah, untuk ngisinya kita perlu buat atribut. Kita estimasi menggunakan geostatistik ya, bisa menggunakan kriging, bisa inverse distance, bisa direct near point. Oke? Toponya nggak dicentang. Yang bawahnya yang di appove. Nah, terakhir kita buat kotak untuk ngisi kadarnya ini. Buatnya di blok model, kemudian atribut, kemudian new. Nah, ini kita tambahin atribut yang ingin kita masukkan, misalkan kadar nikel. Ya, tipe-nya real, karena bilangan ya, desimalnya 2 misalkan. Kemudian kita estimasi juga kadar Fe misalkan ya. Lagi Fe besinya. Di blok model atribut tambah atribut. Ya. Yang kita masukin, yang kita ingin masukkan atributnya. Ada Mi, ada Fe. Kemudian nanti juga kita akan tambahkan spesifik gravity-nya atau densitasnya. Kalau kita lagi modelkan batu bara di blok model, berarti kita perlu tambahin kalorinya, A, CP, yang jadi untuk atributnya. Kalau ini kan tidak perlu, karena kita butuhkan itu adalah kadar sama densitasnya aja. Kalau sudah kita apply. Nah, ketika kita sudah buat rumahnya, kita bisa cek di sini. Blok model, atribut, view atribut per one block. Ya.
Kalau kita klik satu, nah ini kan kelihatan ini. Atributnya sudah ada XD, sudah ada NI, cuman value-nya belum ada. Value-nya belum ada. Value-nya ini akan kita lanjutkan minggu depan ya untuk memasukkan nilainya ini. Di kosong ya, untuk masukkan value-nya kita perlu estimasi biostatistik. Ya. Jadi hari ini cukup sampai di pembuatan rumah atributnya sama blok modelnya. Oke. Ada pertanyaan? Ini di save? Nah, di save aja.